Om Swastiastu, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya akan menyampaikan makalah yang berjudul Pelatihan dan Pendampingan Siswa Pemantau Jentik di Kecamatan Sukosade. Seperti kita ketahui bersama bahwa penyakit demam berdarah dengue atau DBD masih menjadi masalah kesehatan masyarakat baik di dunia dan juga utamanya di Indonesia, di mana penyakit DBD ini menjadi salah satu prioritas dalam pengendalian penyakit menular di Indonesia. Mengapa demikian? Karena DBD ini sangat sering menimbulkan KLB atau kejadian luar biasa yang ujung-ujungnya akan meningkatkan angka kematian akibat penyakit DBD ini. Nah, dalam pengendalian penyakit itu yang menjadi prioritas utamanya adalah upaya pencegahan. Ya, memang pencegahan ini memang lebih baik daripada upaya kuratif atau pengobatan. Dalam upaya pencegahan tersebut, Kementerian Kesehatan memfokuskan pada pemberdayaan dan peran serta masyarakat ya dalam upaya pencegahan tersebut dengan memperkuat sumber daya manusia di sana ya masyarakat, termasuk di sini adalah peran dari Jumantik atau juru pemantau jentik. Saat ini, kasus DBD masih cukup tinggi di Indonesia, termasuk juga di Provinsi Bali, di mana pada tahun 2020 Kabupaten Buleleng menjadi kabupaten yang memiliki kasus terbanyak, yaitu sebanyak 2.677 kasus. Nah, hal ini tentunya perlu mendapat perhatian dari pemerintah, seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa upaya preventif atau pencegahan itu sangat penting. Hal itu dapat dilakukan dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui siswa pemantau jentik. Jadi siswa pemantau jentik di sini berperan penting dalam upaya yang pertama yaitu surveillance, di mana siswa dapat mengidentifikasi tempat sarang nyamuk, kemudian menghitung jumlah jentik dan juga jumlah kontainer. Kemudian yang kedua upaya preventif, di mana siswa akan dapat memahami pentingnya gerakan 3M dalam pencegahan penyakit DBD atau PSN. Kemudian yang ketiga promotif, di mana siswa akan dapat melakukan promosi baik di keluarga, masyarakat, dan di sekolah tentang bahaya serta pentingnya pencegahan penyakit DBD ini. Metode pelaksanaan kegiatan PKM ini dilaksanakan berupa sosialisasi, kemudian demonstrasi, praktek, dan pendampingan, di mana pada kegiatan PKM ini melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama yang perencanaan mengenai waktu, tempat, dan juga peserta. Kemudian yang kedua yaitu tahapan pelaksanaan, di mana di sana ada penjajakan ataupun sosialisasi, kemudian pelatihan, dan kemudian lanjutkan dengan pendampingan. Dan tahapan ketiga yaitu evaluasi baik terhadap pengetahuan maupun partisipasi dari peserta pelatihan. Hasil kegiatan PKM telah berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan kegiatan. Pada awal pelatihan diberikan pretest untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa, kemudian dilanjutkan dengan pemberian penjelasan terkait penyakit DBD, termasuk di sana yaitu tentang apa itu penyakit DBD, kemudian penyebabnya, kemudian gejala-gejala yang muncul pada penderita yang menderita penyakit DBD, kemudian cara perawatannya, kemudian yang penting yaitu upaya pencegahannya. Dan kemudian di akhir diberikan post-test dan didapatkan hasil terjadi peningkatan pengetahuan siswa.
Kemudian dari keterampilan siswa, yang pertama tentang surveillance, siswa mampu melakukan identifikasi tempat sarang nyamuk dan menghitung jumlah jentik nyamuk. Kemudian upaya preventif, siswa mampu memahami tentang gerakan 3M+. Dan promotif, siswa mampu melakukan penyuluhan atau promosi di keluarga, masyarakat ataupun sekolah tentang bahaya penyakit DBD serta cara pencegahannya. Pembahasan. Menurut Kementerian Kesehatan RI, yang menjadi salah satu indikator perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di sekolah adalah memberantas jentik nyamuk. Ya, jadi ini merupakan salah satu upaya Kemenkes RI untuk menurunkan atau mengendalikan penyakit demam berdarah dengue di Indonesia. Nah, untuk mewujudkan sekolah dan lingkungan yang bebas dari jentik nyamuk DBD, maka diperlukan upaya yang pertama dengan pemberdayaan siswa, pemantau jentik, kemudian yang kedua pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa dalam pengendalian penyakit DBD, upaya pencegahan itu menjadi suatu prioritas, yaitu dengan gerakan namanya 3M, menguras, menutup, mendaur ulang, dan plus ya. Nah, menguras di sini maksudnya itu membersihkan tempat yang digunakan untuk menampung air, seperti bak mandi, bak air, dan lain-lain. Kemudian menutup rapat tempat yang digunakan untuk menampung air. Jadi tempat penampungan air ditutup, misalnya galon air atau bak air. Kemudian juga mengubur barang bekas yang tidak digunakan agar tidak menjadi sarang nyamuk. Kemudian yang ketiga yaitu mendaur ulang bahan-bahan bekas itu agar didaur ulang sehingga bernilai ekonomis dan tidak berpotensi menjadi sarang nyamuk. Ya, seperti yang disampaikan sebelumnya, upaya pencegahan melalui 3M+, ya. Jadi 3M itu adalah yang utama. Plus ini dapat menjadi tambahan, misalnya seperti melakukan fogging, ya, pengasapan untuk membunuh nyamuk dewasa di sini. Juga pada tempat penampungan air yang jarang dikuras bisa ditambahkan larvasida, misalnya bubuk abate. Kemudian usahakan jangan menempatkan baju di gantungan baju yang terlalu banyak baju-baju yang digantung. Di samping 3M+ tersebut juga selalu dilakukan pemantauan jentik secara berkala. Sebagai penutup, kegiatan PKM ini telah berjalan dengan baik, di mana terjadi peningkatan pengetahuan siswa tentang penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Kemudian juga terjadi peningkatan keterampilan siswa dalam pemantauan jentik nyamuk. Ya. Sarannya di sini diharapkan dapat melanjutkan upaya pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah dasar.